Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara lahir batin, salam sehat lahir dan batin. Kami alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini berada di channel Kampung Silat Jampang, dan alhamdulillah di Kampung Silat Jampang sudah berada sekitar 53 perguruan, dan alhamdulillah diantaranya kami dari perguruan silat Sin Lamba. Kami perkenalkan diri, kami Bang Jumail dan sebelah kami Anto. Ya. Alhamdulillah kami dari perguruan Sin Lamba akan mengupas sedikit sejarah tentang Sin Lamba, yang alhamdulillah Sin Lamba ini berdiri dari zaman peperangan. Sudah berada, yang dulu Sin Lamba itu dikenal dengan ilmu kontak, ilmu batin atau ilmu jeblak, yang alhamdulillah dikembangkan oleh Pak Toha bin Sieng, yang diambil dari seorang guru di daerah Kerawang, yaitu almarhum Bapak Haji Odo bin Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Dan sampai sekarang ini sudah berkembang Sin Lamba ini diturunkan oleh Pak Haji Arun Ahmad sebagai adik kandungnya, terus dikembangkan oleh Bang Sarbini, Bapak Mugeni, dan Pak Cang Raup yang berada di Menteng Dalam, semua berada di daerah Tebet. Alhamdulillah kami belajar Sin Lamba dari tahun 82 sampai sekarang ini, dan sudah berkembang berbagai macam cabang, khususnya di DKI, Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, Barat, dan berada di cabang-cabang yang lain, berada di Depok, terus di Citayam, di Bandung, Sumedang, bahkan alhamdulillah Medan, ada juga di Medan, di Lampung dan Jambi, dan alhamdulillah ada di luar negeri juga, di Brunei Darussalam, terus apa lagi tuh? Jepang, Singapura, Malaysia ya. Alhamdulillah Sin Lamba ini berkembang pesat. Alhamdulillah berkembang pesat di berbagai cabang-cabangnya, dan alhamdulillah sejarah Sin Lamba ini punya banyak prestasi yang diikuti dari persilatan, bahkan pernah mengikuti BNN Cup, Satria Bumi Pamungkas di Bogor, dan Kampung Silat Jampang Champion dari Kampung Silat Jampang 1 sampai ke 6. Alhamdulillah kami aktif, dan Paku Bumi Open alhamdulillah sudah 2 kali di Paku Bumi Open itu di Jatinangor, Sumedang. Dan alhamdulillah dari prestasi yang diraih dari perguruan kami silat Sin Lamba, bisa melalui masuk ke sekolah negeri melalui Japres bisa ke sekolah negeri. Alhamdulillah dengan prestasi yang diraih bisa dapat sekolah negeri. Mungkin ada lagi yang terakhir. Ya, kalau apa Bang, persyaratan untuk masuk Sin Lamba itu ada orang nanya tuh. Apa persyaratannya untuk yang remaja, anak-anak itu apa Bang persyaratannya, Bang? Kalau persyaratan masuk Sin Lamba itu diantaranya udah pasti ya, yang pasti beragama Islam. Ya, Islam itu kan ada 5 ya kan, syahadat, sholat yang penting ya kan, sholat. Terus usianya di atas 17 tahun sampai ke atas gitu. Karena kalau bukan orang Islam, tenaga dalam Sin Lamba ini nggak bisa. Berarti itu nggak bisa dalam Bang ya? Iya, dalam ya. Berarti kan gitu. Kalau yang untuk anak-anak kan berarti nggak beda ya? Beda ya? gitu. Untuk pelajar beda. Nah ini dalam ini kan banyak orang bertanya nih Bang, ilmu dalam ini apa sih kan gitu? Ada yang bilang ilmu hikmah, ada yang bilang ilmu laduni, macam-macam gitu. Nah ini yang kita juga perlu meluruskan pemahaman masyarakat. Apa sih tenaga dalam? Apa sih kaitan dengan agama Islam? Dasar ilmunya apa gitu? Itu yang menjadi
kontroversi sampai sekarang ini. Nah, ini gimana Bang? Coba luruskan, kita punya pemahaman. Perlu kami informasikan bahwa Sin Lamba ini yang banyak orang tahu adalah bergaul sama jin. Iya, Gitu. katanya begitu. Padahal tidak. Sepanjang sejarah saya menuntut tenaga dalam Sin Lamba, cuma disuruh sholat dan zikir. Nggak neko-neko macam-macam. Karena yang kita pelajarin ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah. Betul. Sesuai apa yang disampaikan di surat An-Anfal kalau nggak salah ayat 17 gitu kan. Jadi kalau ada orang nyerang, kata Allah, bukan kamu yang membunuh tapi aku, ya kan. Terus bukan kamu yang melempar tapi aku. Nah itulah patokan Sin Lamba itu. Jadi kita nggak punya apa-apa. Kalau kata Allah nggak bergerak ya nggak bergerak, kata Allah nggak bisa ya nggak bisa. Itu kuncinya di Sin Lamba. Jadi nggak ada neko-neko istilahnya, oh belajar dengan jin, nggak. Kami cuma disuruh sholat, zikir, sholat, zikir, sholat, zikir. Dan kami misinya dakwah, Jadi kalau masuk Sin Lamba itu mengambil tenaga dalam harus sholat. Kalau nggak sholat nggak bakalan bisa dapat tenaga dalam Sin Lamba itu. Itu yang harus kita luruskan. Nah itu yang memang Bang, banyak di masyarakat tenaga dalam itu identik dengan klinik-klinik, dengan jimat-jimat, isim-isim. Nah istilah di sini Sin Lamba mencoba meluruskan pemahaman. Memang serupa tapi tak sama seperti itu. Jadi sama ilmu batin gitu kan. Jadi itulah yang kita coba mencoba bersama-sama kita berdakwah, meluruskan pemahaman tentang ilmu batin menggunakan media-media seperti itu. Nah, Sin Lamba insya Allah tidak seperti itu, tidak memakan media-media seperti itu. Memang itu rawan. Memang ada beberapa pendapat ulama ustadz yang mengajarkan seperti itu. Nah, Sin Lamba dari guru kami coba meluruskan. Jadi kita benar-benar murni, kita diperintahkan menjalankan perintah agama, doa dan zikir. Insya Allah kalau kita minta ilmu ini dari Allah langsung, insya Allah dikasih. Benar nggak Bang? Benar. Jadi seperti guru kami, minta pada Allah, insya Allah aku berikan. Dan kita bersyukur. Kalau bersyukur Allah akan ngasih lebih. Seperti filosofi kita Bang, saudara di batin ya. Terus nanti dalam perjalanan kita berbagi saadah, latifah, barokah dari kata Sin Lamba. Nah yang Bang Jum pahami Bang dari saudara lahir batin ke sahadah lahir farah. Nah itu gimana Bang? Lebih konkretnya penjelasan apa sih saudara lahir batin masuk ke sahadah lahir barokah tentang ilmu ini. Baik. Orang salah paham. Jadi kalau secara harfiahnya Sin Lamba itu adalah saudara lahir batin. Tapi di situ ada tulisan bahasa Arab Sin, Lam dan Ba. Sin itu artinya saadah, kebahagiaan. Jadi kalau kita masuk Sin Lamba bukan kebahagiaan buat diri kita sendiri. Harus ramai-ramai. Kita bahagia, susah harus sama-sama gitu. Kalau kita sudah mencapai kebahagiaan, nanti kita akan mendapatkan yang namanya kelemah lembutan, lam, latifah. Bijaksana, lemah lembut. Nah, kalau keduanya ini kita capai, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Nah, jadi Sin Lamba ini harus kebahagiaan, lemah lembut dan mendapatkan keberkahan. Maka itu dituntut oleh Sin Lamba ini harus banyak sholat dan zikir gitu. Dan menentang tadi masalah klinik-klinik itu di Sin Lamba nggak ada semua itu. Kami cuma diajarkan kalau ingin mengobatkan orang sesuai anjuran daripada Rasulullah dengan air putih aja cukup. Al-Quran, medianya air putih, karena Al-Quran apa yang kita baca akan jadi obat. Betul. Sifat. Sifat. Gitu. Begitu Bang. Nah, terus dulu, nah kan ini kita bicara tentang dalam ya, ilmu dalam. Nah itu aplikasi kayak gimana? Misalnya apa sih yang diajarin di dalam itu? Ilmu dalam itu apa ada jurusnya atau ada gerakan tertentu yang harus dilatih gitu? Iya. Kayak gimana Bang? Sin Lamba itu ada satu jurus yang dibilang harus. Jadi kalau kita sebagai ikhwan Sin Lamba harus hafal dengan yang namanya jurus 5. Oh iya, 5 dasar. Nah, jurus 5 dasar. Nah, jurus 5 dasarnya punya filosofi yang kuat. Filosofinya yang bagus gitu. Di antaranya 1, 2 adalah tolak bala. Nah, tolak bala. Yang ketiga, kata Allah, manusia di mata Allah sama. Mau lo kaya, lo mau hebat, mau enggak, sama di mata Allah.
gitu. Yang keempat, ya kiri kanan, tinggal kita mau cari yang benar apa yang salah. Oh iya. Kalau lo mau ikut yang benar, hasilnya surga. Kalau lo ikut yang salah, ya hasilnya neraka. Gitu. Nah itu misi dakwanya daripada Sinlamba, dari jurus 5 itu filosofinya. Nah terus yang kelima, pasrah. Pasrah. Apa yang kita lihat? Pasrah aja. Pasrah. Gitu. Jadi kita nggak bisa nuntut yang macam-macam. Kalau kata Allah nggak bisa ya nggak bisa. Jadi kita pasrahkan semua apa yang kita berikan gitu. Jadi betul saudara-saudara. Jadi gini, Sinlamba ini kan hanya sebagai media bang. Media. Fasilitasi untuk menyalurkan kita sesama sesama saudara Muslim, sama belajar agama dan menerapkan agama ini dalam aplikasi ke silat atau bela diri. Nah dari sini kita jangan mengharapkan seperti yang kita harapkan. Oh saya pengen bisa ini, saya pengen bisa itu. Nah Sinlamba tidak menjamin 100%. Memang dalam artian, kita bisa mentah-mentah. Itu semua rahasia Allah semua. Yang penting kita belajar, kita menuntut ilmu, kita belajar bela diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah itu yang kita coba ajarkan, bahwa kami tidak bisa menjamin kalian di luar praktiknya bisa mental atau tidak, itu kami tidak bisa menggaransi. Semua kembali pada Allah dan pada perbuatan kita sendiri. Kembali kita bang, benar bang? Benar. Nah jadi kita benar Ibu Sinlamba tuh nggak bisa garansi semua kepada diri kita sendiri. Kita di luar, karena memang kejadian di latihan berbeda dengan kenyataan di luar praktik seperti itu. Jadi semua kembali kepada kebaikan kita baik, kita segala macam, insya Allah kita berdoa sama Allah sebelum keluar rumah, kita berdoa insya Allah ini selamat, dilindungi. Kalau memang ada pun insya Allah tidak tidak separah atau tidak sebesar gangguan yang kalau kita nggak punya apa-apa gitu. Intinya kita bukan mengharapkan ada sesuatu ke kita, kita nggak mengharapkan seperti itu. Kita keluar rumah, melangkah rumah kan ada doanya. Ustadz agama guru kita udah mengajarkan biar kita selamat dunia akhirat seperti itu. Nah itulah kita aplikasi kepada Sinlamba sebagai media fasilitasi menyalurkan dari yang dewasa atau remaja biar tersalurkan. Nah kebetulan kita lengkap dalam dan luar. Dalam itu memang untuk orang dewasa minimal 17 tahun dan remaja anak-anak untuk jalur prestasi. Nah itulah yang kita kembangkan di sini sampai hari ini di Kampung Jampang. Jadi kalau saudara-saudara, adik-adik, kawan-kawan yang ingin belajar bisa menghubungi Kampung Jampang, atau cabang kita banyak tersebar di Jabodetabek. Jabodetabek kita cukup banyak. Ada di Depok, Beji, di Tebet Timur Dalam 7, Tebet Timur, Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat, ada di Jakarta Pusat di Galur Selatan. Nah itu banyak. Jadi kalian bisa search sendiri di Google, di mbah Google ya, tuh banyak temuin Sinlamba tuh banyak. Nah tinggal pelajarin dan baca langsung kepada sumber kita langsung. Nah kembali bang, yang tadi masalah filosofi logo bang. Nah logo itu kan memang ada padi kapas, segi 55, terus ada Trisula, ada nama perguruan Sinlambanya. Nah itu coba ini bang dijelasin sedikit tentang arti makna logo dan filosofi bang. Baik, logo Sinlamba itu adalah segi 5. Segi 5 itu ada warna hitam, besar dan tipis. Betul, besar dan tipis. Ya. Untuk jadi garis besar dan tipis ini meliputi daripada Pancasila 5 dasar dan rukun Islam yang kelima, lima perkara. Nah keduanya ini berkaitan. Logo hitam dan tipis dan tebal itu berkaitan. Makanya ada ikrar di perguruan kami tidak boleh menggunakan ilmu yang didapat yang melanggar hukum agama dan negara kita. Gitu. Nah, terus tentang masalah padi kapas bukan kapas, padi ya. Padi itu terdiri ada 18 dan 37. Nah, itu sudah berkembang dari tahun 1937. Wah, betul Bang. Betul. Lama juga ya? Lama juga. Kalau dulu namanya bukan Sinlamba. Ada bilang ilmu kontak. Oh iya benar, kontak.
ilmu batin, ilmu jeblak, ilmu hikmah juga. ilmu hikmah dan lain-lain Betul. gitu. Nah, terus untuk masalah Trisula. Trisula itu adalah 3 cabang. Yang 2 pendek, yang 1 panjang gitu. Trisula ini menggambarkan bahwa Trisula itu adalah satu lingkupan suatu perguruan. Setelah kita udah dapat, kita udah mumpuni nih, yang satu bisa mengembangkan. Mengembangkan, di mana dia ingin mengembangkan gitu. Bisa mengembangkan. Dari tulisan Arab juga Sin Lamba tadi sudah saya sampaikan di situ. Sin Lamba adalah saudara lahir batin, dan saadah, latifah dan barokah, kebahagiaan, kelembutan dan keberkahan gitu. Terus ada salaman coklat. Kita saling mengikat tali silaturahmi satu dengan yang lain, terutama dari perguruan Sin Lamba dan perguruan-perguruan yang lain. Karena silaturahmi itu indah. Ya, menambah rezeki juga, saling sehat, saling mendoakan sehat, panjang umur dan lain-lain sebagainya. Itu ya untuk logo daripada Sin Lamba. Jadi begitu saudara-saudara, jangan lupa kalau memang mau ikuti terus channel di Kampung Jampang, silakan jangan lupa ya di like and subscribe Bang ya. Nah, seperti itu. Dan komennya. Mungkin kita pamit. Sampai ketemu di setelah ini, kita lanjutin aplikasi kayak gimana sih rahasia terdalam dari silat luar dari perguruan silat Sin Lamba. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Kampung Silat Jampang dari Perguruan Silat Sin Lamba. Yang tadi kami sudah menceritakan sejarah tentang logo Sin Lamba itu, dan hari ini pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba mengaplikasikan jurus-jurus yang ada di perguruan kami, Perguruan Silat Sin Lamba. Selamat menyaksikan. Itulah jurus yang kami pelajari di Perguruan Silat Sin Lamba. Sekarang aplikasinya. Pukul. Ini aplikasi jurus yang pertama. Ini pun bisa kami lanturkan kepada yang aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua bisa diambil dari luar dan dalam. Tadi kami mengambil dari luar, sekarang kita mengambil dari yang dalam. Nah ini harus hati-hati, kita nggak boleh kaki kita di sini, nggak boleh, harus sejajar. Karena kalau dia bergerak tinggal masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, jurus yang ketiga, aplikasi yang ketiga, bisa dari luar, bisa dari dalam. Siap. Hop. Ini dari dalam. Lanjutnya dari luar. Ini kita bisa lanjutkan. Itu dari aplikasi jurus yang kami tampilkan. Yang terakhir adalah aplikasi jurus yang terakhir. Ya. Itu adalah gerakan-gerakan jurus pertama aplikasi dari perguruan kami Silat Sin Lamba. Masih banyak aplikasi dari perguruan kami. Salah satu diantaranya berpegangan tangan, ya. Salah satu banyak. Ya.
tangan satu dipegang tangan satu, ya. Nah, kita bisa sekeras apapun mereka berpegang, kita cuma buka 1, 2. Jadi pegang, tarik dulu. Kalau begini nggak bisa, tarik dulu. Nah, doyong dia, doyong baru dorong. Itu dari luar. Yang dari dalam, pegangan tangan satu dengan satu, buka dari dalam. Paham? Ini tekan, ini buka. Bisa. Pegangan satu dengan dua tangan. Dua tangan. Ya. Ini dua tangan. Ya. Tadi sekarang tangan satu dipegang dua tangan. Keras. Keras. Kita ambil, tarik. Nah, kalau dia sudah doyong baru kita buang. Buang. Wah, itu dari yang tidak menyakitkan lawan. Kita punya buka nggak menyakitkan lawan. 1. Nggak menyakitkan lawan. Ya. 2. 1 tangan dipegang 2 tangan. Tadi dari luar kanan kiri, dari dalam sekarang dari arah kanan bukanya. Nah, sekarang 1 tangan dipegang 2 tangan, sekarang 2 tangan dipegang 2 tangan. Nah, ini kita buka cukup mengeluarkan tenaga. Kita buka. Dari arah dalam, sekarang dari arah luar. Tadi dari sini pegang dari arah dalam. Buka. Nah, semakin kencang dia memegang, sakit rasanya. Ya. Nah, dari dalam, sekarang dari luar. Tadi dari dalam, sekarang kita dari luar. Ya. Ya. Nah, sekarang pegang atas. Ini yang gampang-gampang sulit biasanya ini. Tapi kalau kita punya teknik, nggak perlu pakai tenaga. Kita cukup memutar tangan kita aja tuh. Lepas, ya, cukup memutar sekeras apapun putarnya tangan kita, lepas, ya, hop, sini adanya. Ada yang kedua, tadi 1, sini kita putar, kita masuk sini, kunci. Itulah aplikasi jurus dari pegangan tangan, karena tadi aplikasi jurus yang berada di perguruan kami Silat Silamba. Adapun jurus inti yang wajib ikhwan Silamba pelajari adalah jurus 5 dasar yang akan dipraktikkan oleh saudara kami, ikhwan kami, saudara Anto. Silakan. Filosofi dari jurus dasar Sinlamba ini, yang wajib ikhwan Sinlamba ini harus bisa jurus 5 ini, yaitu yang pertama adalah 1, tolak. 2, bala. 3, manusia di mata Allah semua sama. 4, cari kebenaran dan jadi jalan yang salah, kiri. Dan semua pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Nah, demikianlah jurus dan aplikasi yang sudah kami sampaikan, sudah kami tampilkan di channel Kamus Surat Jamaah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.